Ya, rekam. Nah, kita akan mulai dengan program yang namanya Merit Insight. Keluarga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia yang memang fokus pada tema-tema keluarga. Dan kali ini saya hadirkan di sini bukan teman sih sebenarnya, kakak kelas. Ini Jadi kelihatan tua loh, Pak. sama-sama kuliah di IPB. Jadi ceritanya itu saya ketemu Ibu Aryani ini ya, itu waktu di airport Surabaya gitu. Jadi Ibu Aryani sama beberapa teman itu rombongan kayaknya di seminar di Surabaya dah gitu Kak. Kayak wajahnya nggak asing, ya udah yakin aja sapa menyapa gitu. Taunya sama-sama alumni IPB ya. Jadi akhirnya singkat cerita saya mengenal Ibu Aryani ini dalam sebuah bisnis jaringan ya produknya waktu itu yang saya beli adalah Paspin, mungkin ada produk yang lain berlanjut saya kurang ngerti karena emang saya akhirnya tidak hanya membeli produknya menjadi downline-nya tapi terus tidak aktif karena memang kesibukan di jaringan sendiri yang sekarang sebenarnya jaringan saya gara-gara digital ini sudah tutup yaitu IFA Dasyat walaupun sempat kami di puncak kejayaan kami itu sampai 500.000 member dan stokis kami ada di 230 kabupaten. Sehingga dengan memiliki jaringan sendiri, saya sendiri melarang para stokis kami itu untuk menjual produk orang lain. Makanya ketika saya ditawari gitu ya, wah enggak deh, saya enggak enak, wong saya mengajarkan orang tidak selingkuh. Tidak menjual barang orang lain, masa saya jualan barang orang lain. Nah, sebenarnya sekarang ini saya dalam posisi bisa kalau mau menjalankan produk atau bisnis orang lain karena usaha saya MLM IFA Dasyat itu sudah tutup. Tapi kali ini kita berbincang memang bukan dalam rangka untuk sayanya, tapi memang saya tertarik dengan sosok pribadi yang giat bekerja, antusias, rajin, apalagi hari-hari ini gara-gara COVID pandemi ini banyak orang kena PHK. Maka saya ingat lagi siapa yang mau tak undang sebagai tamu talk show ya. Wah, kenapa tidak seorang wanita yang bekerja dan bisa pasti berbagi kehidupan ya, membuat orang lain juga bisa mendapat pekerjaan. Nah, itulah kenapa sekarang kita hadirkan Ibu Aryani Laksono. Ya, selamat sore, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Jarod. Ya. Wah, seger nih, sehat terus ya Pak ya dalam masa COVID ini ya. Saya sama Ibu kayaknya sama nih, sama-sama orang sanguin. Enggak, saya lebih banyak kolekriknya loh Pak. Gitu ya? Wah. Tapi saya belajar. Kalau begitu Ibu udah banyak berubah loh, kalau dulunya tes. Oh gitu ya, betul. Ibu tes dirinya kolerik tahun berapa Bu? Enggak, baru tahun lalu saya baru tahu bahwa oh ternyata saya tuh kolerik gitu. Wow. Dan saya otak kanan loh, bukan otak kiri loh. Oh bener, kalau padahal wanita kebanyakan otak kanan. Tapi ya. kolerik itu yang menurut saya, wah, karena saya duga Ibu sanguin. Saya banyak belajar di bisnis jaringan. Karena wah ini bisa menjadi sebuah contoh sih bahwa sebenarnya kolerik yang diposisikan sebagai orang yang tegas, yang galak, yang kasar. Ya kalau positifnya, kolerik itu kan drive-nya kuat, leadership-nya kuat, tegas, tanggung jawab, komitmen. Tapi dari sisi negatifnya dia kasar, tidak berperasaan, tidak ceria. Nah, Ibu ini orang yang ceria, ya, ceria, banyak ketawa. Ini saya menduga kok sanguin. Ketularan. Suami saya ada sanguin. Terus di bisnis jaringan banyak orang sanguin, jadi ketularan. Atau mungkin Ibu 30% sanguin kali. Mungkin ada. Ya. Tapi
saya ini dari kecil memang saya koleriknya tinggi sekali. Kan saya dari di sekolah itu selalu jadi ketua OSIS, ketua kelas, ketua macam-macam, dan galaknya minta ampun kata teman-teman saya. Wah, lah ini berarti Ibu udah mengalami perubahan luar biasa. Jadi boleh-boleh juga bersaksi soal itu. Tapi sekarang Ibu perkenalkan terlebih dahulu, Bu, biar lebih mengenal kita semua. Oke, baik Pak. Ya. Saya lulusan IPB ya. Jadi saya asalnya dari Purworejo, Jawa Tengah. Jadi sampai dengan SMA saya di Purworejo, terus saya kuliah di IPB. Waktu itu karena saya kecilnya tuh miskin, jadi kuliah itu karena terpaksa diterima tanpa tes di IPB, kan kita tanpa tes ya masuk IPB. Jadi saya jalanin aja. Jadi di sana juga di IPB masuk jurusan apa yang bisa masuk aja, dan saya masuk di THP ya, Teknologi Hasil Pertanian. Zamannya Pak Jarod sudah nggak ada nama itu karena sudah dibagi menjadi 3. Saya angkatan tahun berapa, Bu? Saya 79 pertengahan. Oh, beda. Jadi yang kena gold shoot. Yang kena 16 kali ya. 15-16. 16 saya. 16 ya. 16 ya. Oke. Nah, dari situ terus setelah lulus saya langsung merit. Begitu merit kayaknya sudah cari kerja saat itu tuh ya. Saya jengkel karena apa? Dari 2.000 orang saya dites, lolos, tinggal berapa belas orang diwawancara, gara-gara saya udah menikah, nggak diterima, coba. Mereka cari yang masih single. Padahal dari awal pendaftaran kan saya juga sudah nyebutin bahwa saya sudah menikah. Nah di situ saya menjadi berpikir, malas saya kerja gitu. Istilahnya udah capek ngelamar wawancara, tes sana sini, ternyata tiba-tiba ditolak dengan enaknya aja karena sudah menikah gitu. Ibu jadi males ngelamar pekerjaan atau jadi nyesel menikah? Males ngelamar pekerjaan. Okay. Habis itu mendingan saya punya anak aja. Okay. Jadi suami yang bekerja mencari income. Jadi ini menarik Pak Jarod, kalau mau nanti bisa saya boleh sharingkan. Saya menikah itu dalam kondisi benar-benar miskin. Saya anak keluarga miskin, suami saya juga dari keluarga miskin. Wow. Jadi menikah itu kita masih tidur di tikar gitu. Wow. Itu benar-benar perjuangan kami ya berdua. Dulu miskin, saya punya pikiran pokoknya saya dan suami saya kita harus kaya. Harus kaya karena apa? Kalau kita kaya kita bisa bantu banyak orang. Tapi akhirnya Ibu nggak bisa kerja, jadi suami tok yang bekerja. Berapa tahun tuh, Bu? Dari 1983 sampai 2013. Wow. Wow. Passive income, Pak. Passive income dari suami. Itu passive income beneran itu, bukan? Itu passive income yang sesungguhnya itu. Ya, cuman gini, kami bagi tanggung jawab. Jadi sebenarnya dalam segi finansial, itu tidak ada masalah di keluarga kami. Jadi puji Tuhan ya, bersyukur sekali kami diberi rezeki terus berkembang. Cuman saya tipe orang yang tidak suka, tidak konsumtif gitu ya. Jadi saya mengelola keuangan di rumah. Jadi suami cari uang, saya yang mengelola di rumah. Nah dulu saya belajar, saya selain ngurus anak, mendidik anak, karena suami saya nggak mau anak-anak dipegang pembantu atau dididik oleh suster gitu, nggak mau. Jadi harus saya yang didik gitu. Ibu kan kuliah tinggi-tinggi sampai IPB, masuk bebas tes, terus ngurus anak gitu. Jangan kira ngurus anak gampang loh Pak. Berapa Bu putra-putrinya Bu? 2 putri semua. Wah. Nah, saya udah punya cucu 4. Oke, jadi itu benar-benar ibu rumah tangga murni sampai 2013. Tapi saya selama jadi ibu rumah tangga, saya kan mengelola, jadi semua tabungan di rumah itu suami cari uang, saya kelola, saya masuk mau beli properti gitu ya. Jadi nabung gitu loh Pak. Saya lebih banyak untuk investasi. Terus saya juga belajar main saham, saya belajar ini, belajar itu. Tapi saya juga
punya hobi olahraga kan. Saya jadi atlet nembak loh, Pak. Oh, Perbakin. itu yang bikin suami takut sama ibu. Enggak. Tapi paling enggak gini, saya menjadi ibu rumah tangga itu kalau orang mungkin nganggapnya enteng gitu ya, ibu rumah tangga yang cuma nyantai-nyantai. Tapi kalau saya enggak, saya berjuang terus mendampingi suami. Jadi suami punya tugas di luar, seluruh urusan rumah tangga, termasuk ganti genteng itu manggil tukang juga saya gitu. Jadi suami benar-benar dia full urusan di kantor dari ini, jadi nggak diganggu. Makanya waktu itu saya juga punya tekad, saya harus bisa nyetir. Karena anak kan harus saya yang handle semua. Jadi nggak nunggu. Kalau apa-apa harus suami yang nunggu suami, apa-apa nunggu suami gitu. Lah, Jadi Bu, bagi tugas. gimana ceritanya terus akhirnya ibu ini masuk dalam bisnis gitu. Maksudnya kan suami udah mapan ya, walaupun tadinya berawal dari miskin, kalau mau kerja kan duduk nih gitu kan. Sekarang akhirnya malah dibolehkan, itu ceritanya gimana kan? Biasanya kalau sudah mapan malah suami nggak setuju tuh istri kerja gitu. Betul, awalnya juga seperti itu Pak, saya ngalamin. Kan suami saya ya jabatannya sudah mentok lah ya di sebagai direktur di satu perusahaan di Jakarta. Nah, begitu saya ketemu seorang, ketemunya juga seperti saya ketemu Pak Jarod itu, nggak kenal tadinya. Jadi ketemu di salah satu ini acara, tapi ketemunya di toilet umum coba, di toiletnya. Karena itu handle-nya rusak, jadi kita saling megangin pintu gitu. Nah di situ kita ketemu, kenalan dengan namanya Ibu Lani, masih muda dia. Terus ngobrol-ngobrol, ditawarin bisnis ini. Saya dan suami tadinya memang anti ya, dalam kutip bisnis jaringan itu kita nggak kenal sama sekali. Tapi saya waktu itu memang punya keluhan kesehatan. Saya kolesterol tinggi sekali. Waduh. Nah, terus saya saraf kejepit punggung belakang ini karena salah posisi waktu dulu melahirkan bayi ya. Saraf kejepit itu gara-gara sering marah itu, Bu. Keliru, Pak. Saraf kejepit itu karena ini ngangkat, salah. Merasa kuat jadi ngangkatnya ngawur gitu. Yeah. Nah, di situ saya dikenalin produk, saya bilang saya pakai produknya aja awalnya. Terus karena produknya bagus, kan kita kalau dari IPB kan tahulah namanya brown rice organik kan pasti bagus ya. Apalagi ini yang diambil tuh alpha PSP-nya. Nah, saya mencoba produknya ternyata bagus untuk kesehatan saya. Nah, terus saya bilang sama yang mengenalkan, kalau saya keluar duit terus, kan sayang gitu kan. Mahal lagi. produk bagus kan mahal. Betul, karena kan penelitiannya lama mereka kan. Nah, dibandingkan produk yang, ya itu kan tadi waktu itu saya istimewa sih, produk istimewa. Betul. Super, ya. Terus saya tanya sama ini yang mengenalkan, gimana bisnisnya? Saya diajarin. Nah, diajaran bisnisnya itu saya belajar dari nol, nggak ngerti apa-apa karena kita kan saya dari kalangan yang sama sekali nggak ngerti bisnis. Dan sudah belasan tahun jadi ibu rumah tangga ya, nggak kerja gitu loh. Tapi saya banyak belajar Pak, banyak sekali belajar. Nah di sini di bisnis ini kan ada komunitas namanya support system FFG. Nah saya belajar di situ. Nah di situ tuh mindset saya belajar dari yang tadinya nggak ngerti apa-apa, belajar diajarin menjadi pebisnis kan, namanya belajar bisnis ya jadi business owner gitu. Nah itu benar-benar membuat saya transform ya, berubah. Jadi saya belajar dari mindsetnya, mentalitinya, attitude-nya, terus ini leadership-nya, ditambah lagi saya belajar lagi gitu kan, terus harus punya dream. Padahal waktu saya kenal bisnis ini, seusia 53, itu saya sudah nggak punya dream loh Pak. Karena saya anak-anak sudah beres. Jadi saya pikir tugas kewajiban saya sebagai orang tua udah beres gitu. Terus saya tinggal nikmatin hidup, pensiun. Betul. Tadinya berpikir seperti itu. Tapi memang saya dari dulu masih punya impian bahwa saya tetap sampai
istilahnya dipanggil oleh Tuhan ya, saya pengen tetap bisa berbagi gitu loh. Ya, bisa nolong Nah, orang, bantu betul, keluarga. Kalau punya betul, uang sendiri kan paling enggak, mosok betul. minta duit suami buat bantu adik kita gitu ya. Sebaik-baiknya Nah, sebaik-baiknya pasangan mungkin juga rasanya kita yang merasa rasanya nggak enak gitu ya. enggak, suami saya juga sifatnya sama, dia suka berbagi. Kebetulan puji Tuhan saya dapat suami yang seperti itu. Jadi nggak pernah kontok-kontokan soal kita membantu Berbagi. orang itu nggak pernah. Kita bisa satu suara lah gitu. Nah, tapi kan kalau umpama tabungan setelah suami saya pensiun, kalau tabungan diambil terus kan lama-lama juga berkurang kan, betul nggak? Nah, Sekarang sudah sedangkan pensiun? sudah tahun lalu pensiun. Oke, Tuhan udah siapkan dah ya. Nah itu, saya juga dulu berpikir kira-kira 3-4 tahun sebelum suami saya pensiun, saya pikir kalau saya belajar ini, why not gitu kan. Di samping saya nantinya bisa membantu banyak orang yang nggak punya income. Iya, iya. Yang nomor satu memang harus sehat kan, saya sehat. Saya berdua, suami itu kan di Jakarta cuma berdua Pak, anak-anak tuh di Australia. Oh, Jadi oke. dari tahun 2000 yang besar 2001, 2002 itu yang besar sudah di sana SMA, terus yang kecil 2008 nyusul Di Australia kuliah di di mana, sana. Bu? Di Brisbane sama di Adelaide. Oke, kalau anak saya di Melbourne kemarin 4 tahun di sana. Oke. Oh, anak saya yang kecil dulu di Melbourne kuliahnya. Oke. Nah, Nah, Bu, saya kembali ke ini, Bu. Saya masih tertarik soal pernikahan nih, hubungan suami istri. ya, Kan cukup banyak ya suami itu tidak rela istrinya sibuk, apalagi kalau dia cukup ya. Kalau ya, suaminya juga mulai sakit-sakitan, karirnya nggak jelas, dia juga khawatir masa depan, pensiun nggak betul. ada, itu pasti akan sangat mudah mendukung istri bekerja. Tapi kalau suami cukup mapan, karirnya bagus, uangnya juga cukup gitu ya, banyak justru pada masa tua itu kan baik kalau wanita menopause, kalau laki-laki ya katanya puber kedua, tapi intinya adalah post power syndrome di mana sih kita tuh kayak anak kecil lagi, pengen dipelihara, pengen diperhatikan, pengen disayang. Jadi ada kekhawatiran kalau istri Ya. saya sibuk nanti ada waktu nggak buat saya gitu. Jangankan sibuk bisnis gitu, wong sibuk ngurus anak aja loh ada loh. Bapak itu cemburu sama anaknya itu. Cemburu. Jadi ini kenapa anak yang dikelonin melulu gitu, saya nggak dikelonin gitu kan, anak dikasih makan, aku nggak dikasih. Jadi saya masih tertarik dengan gimana Bu meyakinkan suami supaya ibu ini boleh kerja gitu loh, supaya kalau ada ibu-ibu lain yang juga lagi pengen tapi dia takut nih, suamiku pasti nggak boleh nih. Ibu punya tips merayu suami gitu loh. Sebenarnya gini Pak, saya tidak perlu merayu. Oke. Yang penting kita buktikan. Jadi Ah, kalau saya serius menjalani bisnis ini, saya lakukan dengan sungguh-sungguh, terus ada hasil. Jadi hasilnya kan nggak selalu dalam bentuk uang kan, betul nggak? Hasilnya tetap juga dalam bentuk perubahan attitude saya. Yang tadinya dulu oke. saya kasar, saya menjadi lebih kalem, lebih humble lah gitu. Lebih Itu kan sanguin. Yang kolerik jadi sanguin. enggak, sebenarnya jadi saya itu lebih humble ya. Kalau dulu kan egonya tinggi sekali, Pak. Ya. Jadi di sini saya berubah banyak. Di komunitas ini benar karena komunitas bisnis jaringan yang saya ikutin ini ya bersyukur ya banyak sekali training-trainingnya yang tentang personal growth. Tentang kepribadian ya, Betul, personal personality. growth. Ya. Jadi nggak mentingin hanya jual produk enggak. Yang Ya. penting lebih dulu kita manusianya dulu yang harus baik dulu. Kalau manusianya baik, otomatis berbisnis kayak apa juga akan menjadi baik gitu. Ya, betul nggak? Setuju nggak, Pak? Jadi sales ngotot banget, udah di blok. WA-nya langsung di blok. Jadi ya belajar banyak karena ya itu tadi saya diajak masuk ke dunia bisnis. Jadi mindset, mentality, leadership, attitude, dream, goal, semuanya juga saya harus ngikutin belajar. Banyak baca buku, saya ikut di program-program support system kita tuh seperti itu Pak, habit-habit positif yang dibangun. Nah itu yang membuat suami justru melihat, loh kok istriku nyemplung di situ tambah betul. baik gitu ya. Betul. Wah, orang lain Jadi ada training
training-trainingnya, bahkan akhirnya kan suami saya juga kenal dengan komunitas komunitas saya. Jadi mereka dia juga jadi support gitu. Nah sekarang kenapa banyak ngomong istri, aku nggak dibolehin istri, suamiku marah. Saya bilang kalau suami sayang sama istri, marahnya nggak akan berkelanjutan, betul nggak Pak? Bagaimanapun dia sayang sama kita, jadi tinggal kitanya aja. Kalau kitanya nggak bisa memberikan bukti atau komitmen yang bagus. Jadi kalau saya berbisnis bukan berarti terus suami ditelantarkan, tidak. Tetap aja. Jadi kita layanin sama seperti kalau kita tidak berbisnis, itu sama. Dia butuh teman kok di rumah, apalagi dalam masa sudah pensiun ini, kita cuma berdua. Tapi bersyukur saya di bisnis jaringan itu kita lakukan semuanya dari rumah, Pak. Ya. Jadi selama pandemi ini malah masih kan sistemnya selama ini sudah support banget untuk kondisi milenial, kondisi digital gitu ya. Betul. Dan saya juga banyak belajar dari yang muda-muda kan. Yang tadinya saya nggak pernah punya akun Facebook jadi ikutan. Yang tadinya jadi nenek gaul ini sudah bukan ibu lagi, udah punya cucu kan, nenek milenial. Nenek milenial. Sebenarnya gini, banyak orang-orang tidak bisa melihat bahwa bisnis jaringan itu bagus, Pak. Bisnis jaringan itu kan membawa kemakmuran sebenarnya bareng-bareng gitu. Iya. Itu tapi harus bisnis jaringan yang ada support sistemnya. Ada aturan yang benar, jadi nggak sikut-sikutan, nggak rebut-rebutan online, nggak macam-macam. Kita ada dua kan, konvensional, bisnis jaringan konvensional, dan yang saya jalanin itu adalah bisnis jaringan profesional network builder. Jadi saya membentuk leader-leader di bawah saya, supaya mereka juga menjadi leader untuk leader-leader di bawahnya lagi gitu. Itu aja prinsipnya. Ya, jadi intinya dengan melihat perubahan ibu yang positif, suami jadi suportif, jadi mendukung. Betul. Karena orang lain kan misalnya temperamen, attitude, karakternya nggak benar. Untuk dibenerkan aja, konseling bayar, ke psikolog bayar, ikut training kepribadian. Tanyanya ke Pak Jarot lagi. Ini malah dibayar. Ke Pak Jarot. Ini sudah karakternya tambah baik, malah dapat duit lagi. Nah, mungkin kalau yang kondisi keuangannya mampu kan uang bukan pertimbangan ya, tapi jadi orang yang lebih baik itu betul-betul tidak mudah loh lah. Ketika harus ternyata, diperjuangkan. maafkan saya nih, saya mohon maaf dulu, Pak. Bahkan ada ibu-ibu yang rajin ke gereja, tapi dia nggak berubah. Jadi suaminya pun melarang lu ke gereja. Jadi misalnya nih ibunya rajin ke gereja, lalu pulang-pulang dia marah-marah. Pak, jadi menuntut karena tahu bahwa suami yang baik itu harusnya begini-begini. Dari pelajaran itu akhirnya malah menuntut. Nah udah, akhirnya suaminya melarang ke gereja. Jadi jangankan untuk sebuah kegiatan bisnis sekuler, kegiatan rohani pun misalnya pengajian atau ke gereja, ketika hasilnya, buahnya tidak ada, ya suami tidak support. Tapi kalau saya lihat kan Ibu dari tadi menceritakan mengenai perubahan yang saya sendiri sebenarnya juga menjadi yakin perubahan itu, terutama ini saya itu belajar grafologi. Jadi ya saya S1-nya IPB, insinyurnya teknologi industri. Saya kalau kuliah lagi pendidikan karena saya mendirikan Happy Holy Kids sekolah, akhirnya saya sekolah pendidikan sampai magister. Karena saya banyak diundang ceramah, saya sekolah teologi sampai doktor. Lalu karena banyak konseling, saya belajar psikologi, lalu belajar grafologi. Jadi saya bisa membaca tanda tangan, membaca wajah, gitu. Makanya kalau melihat wajah ibu itu sanguin, gitu. Sudah transform ya. Tapi artinya ibu sudah mengalami perubahan. Nah, perubahan itu sebenarnya yang menjadi bukti sih. Karena kita semuanya kan mau bukti kan. Bahwa kamu belajar itu hasilnya apa. Kalau bisnis ya hasilnya duit, jelas. Tapi kalau ikut training, ikut pembinaan, ikut leadership, ya ikut camp leadership, ikut retreat leadership, waduh, campnya sampai kemana-mana, ke Singapura, tapi di rumah nggak berubah gitu. Begitu pulang balik lagi gitu ya. Walaupun ada uangnya, kadang-kadang suami nggak mendukung. Tapi ketika ada perubahan karakter dan ada uangnya, bahkan kadang begini, bisa masih ada ekstrim yang lain saya jumpai. Seorang wanita ikut bisnis, ya bisnis tertentu lah, katakan jaringan tertentu, duitnya banyak,
Tapi justru karena duitnya banyak itu karakternya malah jadi negatif. Dia sombong, dia arogan, dia nggak menghargai suami. Akhirnya ada duitnya pun suami tidak setuju. Karena dia malah justru merasa minder, dia merasa nggak dihargai, penghasilan suami yang mulai nggak sebanding, istri mulai banyak. Ini terjadi, jadi justru bisnis itu merusak kepribadian. Bahkan sebenarnya begini Bu, saya itu kan ya konsentrasi masalah keluarga ya. Jadi saya melihat data perceraian itu 5 tahun terakhir, bahkan selama 5 tahun terakhir ini, yang menggugat cerai itu 60-70. Jadi kalau tahun lalu sudah 70. 5 tahun lalu itu imbang, 5 tahun lalu ke belakang. Bahkan kalau 10 tahun lalu ke belakang, yang menggugat cerai itu suami, 70%. Tiba-tiba mulai bergerak gitu, sampai akhirnya di 2-3 tahun terakhir ini sudah yang menggugat cerai itu 70% itu wanita. Nah, siapa yang menggugat cerai, kalau diambil datanya lagi, maka 90%-nya itu wanita yang bekerja. Jadi dari data itu banyak laki-laki mulai mikir, wanita yang berbahaya itu wanita yang bekerja. Karena rupanya akar segala kejahatan itu cinta uang. Jadi uang itu merubah karakter, merubah kepribadian, merubah istri yang penolong menjadi tidak penolong lagi, menjadi kepala dia. Nah, ini yang pengen saya tanyakan untuk dari sisi ibu ya, ibu ikut bisnis dan sekarang saya yakin bisnisnya mulai berkembang di saat suami pensiun. Gimana menyiasati kan seandainya ibu menang terhadap ini, saran untuk ibu-ibu yang lain yang sedang berbisnis supaya hal ini nggak terjadi? Sebenarnya gini Pak, saya belajar di komunitas ini benar-benar, karena di komunitas ini kan hampir semuanya juga punya suami kan, rata-rata punya suami. Sebenarnya dua arah. Orang kan istilahnya kalau ada masalah dalam rumah tangga kan pasti dari dua arah, kalau nggak mungkin cuma satu arah, betul nggak? Lah istrinya juga harus baik, suaminya juga harus baik. Nah sekarang kalau istrinya juga jadi baik, tapi suaminya tetap aja nggak baik, nggak benar juga kan sulit. Males, galak. Nah betul. Miskin, jadi males, harus dua lagi. arah. Nah tapi benar kalau di sini malah kita mengajak kalau mau suami, apalagi kalau suami udah pensiun gitu kan, mereka kan ketularan sama kita. Saya baca buku apa, dia lihat. Saya baca buku apa, ya nanti juga ikut dia. Nah itu nilai-nilai di sini yang saya nggak dapatkan di komunitas lain. Karena kalau yang saya lihat ya, teman-teman yang pada bekerja, dia kan mengejar karir sendiri kan, betul nggak? Suami saya dulu bekerja, tapi di kantor itu banyak orang yang sikut-sikutan. Karena apa? Untuk mencapai puncak kan hanya satu orang, Pak. Sedangkan di bisnis jaringan, itu justru kita mau semua yang di bawah kita tuh naik. Oh, ini lingkungannya udah beda, ini komunitasnya, spiritnya udah beda. Ya. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau kita jalanin bisnis jaringan benar-benar dengan support system yang betul, yang saya ikutin ini, itu nggak ada yang terus jadi malah cerai, itu nggak ada. Justru orang-orang yang mau cerai malah jadi baik di sini. Wow. Jadi ini anak-anak yang tadinya istilahnya lari dari rumah, mama nggak cocok dengan orang tua, karena orang tuanya menjadi benar, menjadi baik, anak-anaknya jadi deket lagi gitu. Jadi kita kan punya training yang namanya bootcamp value your life, itu bagus sekali Pak. Oke. Itu yang sebagai basic, di situ nggak ngomong bisnis loh Pak. Cuman itu memberikan mindset yang positif, attitude bagus, leadership, latihan leadership bagus, segala macam itu hanya untuk diri sendiri dulu gitu. Nah nantinya dalam bisnis itu kan kita kan ketemu orang, bermacam-macam orang seperti tadi Pak Jarod sebutkan, ada sanguin, ada melankolik, ada kolerik, ya kan? Kalau kitanya nggak belajar, bagaimana saya menghadapi orang yang beda dengan saya gitu. Jadi di sini saya banyak belajar karena bisnis ini adalah bisnis manusia, Pak. Oke. Jadi bukan produk, tapi manusia. Lah produk itu memang kelebihannya bisa membantu kesehatan kita karena produk kita bergerak di bidang kesehatan kan, urusannya dengan kesehatan. Oke, Bu. Satu pertanyaan lagi, Bu. Bukan satu sih, masih banyak. Ada pertanyaan lagi nih. Ya,
problem manusia sekarang atau generasi milenial ini adalah kesibukan, sehingga tanpa sadar sebenarnya, ya kalau saya orang Kristen, saya berkata bahwa iblis itu datang untuk mencuri dan membinasakan. Nah, tapi yang iblis ini yang datang ini pinter banget, sehingga yang dicuri itu nggak merasa dicuri. Makanya, tapi sebenarnya itu merusak. Makanya iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Tapi pinter nih, iblis ini pinter. Saya bukan memuja-muja dia, tapi harus mengakui setan itu pinter. Dia mencuri, yang dicuri nggak terasa. Nah, apa yang dicuri? Yaitu kebiasaan baik. Misalnya kebiasaan makan pagi bersama keluarga, kebiasaan makan malam bersama keluarga, lama-lama makin jarang. Kebiasaan dating suami istri, makin lama makin nggak ada. Kebiasaan saling menghargai, makin lama makin nggak ada. Yang intinya sebenarnya adalah, yang pasti mulai nggak ada waktu buat keluarga. Karena bisnis membutuhkan waktu, bisnis membutuhkan konsentrasi, kesibukan. Nah, akhirnya yang dicuri nggak terasa karena dialihkannya bukan ke hal yang jelek. Kalau misalnya dulu meninggalkan keluarga, misalnya orang tuh narkoba, orang itu dugem, tapi ini untuk bekerja mencari nafkah, atau bahkan kalau bukan ibu ya, orang lain misalnya gitu, dia meninggalkan keluarga untuk pelayanan, dia ke gereja, dia ke masjid, aktif. Tapi tanpa sadar tuh dia mencuri beberapa hal yang harusnya dilakukan. Nah, disitulah sebenarnya yang namanya prioritas. Nah, maka yang saya ingin tanyakan untuk ibu nih, sebagai wanita bisnis yang makin tinggi jenjangnya, levelnya, tentu juga kesibukannya makin ada, ya. Nah, gimana tips dari ibu mengatur prioritas? Paling enggak, ya kalau ini mungkin kita bicara keadaan normal ya, kalau sekarang ini mau nggak mau emang kita harus di rumah gitu ya. Kalau dulu kan mungkin perlu ketemu klien, ada meeting, ada camp, dan segala macam. Gimana tips ibu mengatur prioritas waktu antara, kalau sebagai istri ya suami, kalau sebagai ibu ya keluarga, kalau bagi mereka yang masih punya anak kecil ya, tips mengatur waktu terutama antara keluarga dengan bisnis, Bu. Ya, gini Pak, di komunitas kami, di bisnis kami, bisnis jaringan ini kan tadi kita punya support system yang bagus. Foundernya orang Indonesia, Bapak Unggi Hanata. Di situ diajarkan personal growth itu ada 3x3 growth program ya. Jadi tiap hari itu harus bikin 3 kebaikan. Minimal 3. Itu bisa apa aja. Tapi yang nomor 1 bahwa keluarga memang harus nomor 1. Itu nomor 1. Tapi kebaikan itu bisa untuk di luar keluarga ya. Kemudian kita punya 3 goal. Goalnya apa aja silahkan. Terus kita untuk jaringan bisnis, kita bisa membantu tim jaringan untuk berkembang. Itu kan 3 program. Nah, itu kalau kita melaksanakan sungguh-sungguh, tentunya kita punya jadwal. Jadi tiap pagi apa yang kita lakukan tuh ada morning shower. Jadi bersyukur, kita berdoa, kita olahraga untuk fisik ya, jadi untuk main sama untuk fisik itu kita ada programnya habit. Jadi kita di komunitas kami itu ada habit positif yang kita lakukan. Nah setelah itu kita bikin jadwal. Jadi pagi kan kita ritual untuk pribadi ya. Setelah itu kita bikin jadwal apa yang mau dilakukan hari ini. Nah pada saat kita menyusun jadwal itu kan itu yang dibilang kita harus bisa mana yang prioritas. Iya. Kalau mau waktunya saya harus menyiapkan untuk suami saya, ya saya harus tetap lakukan gitu. Tapi kalau kita sudah punya suami yang support kita, otomatis dia dengan baik hati tidak akan rewel. Suami-suami yang support istrinya, itu mereka juga mengerti. Jadi kita kerjasamanya enak, Pak. Benar. Iya. Jadi pada saat suami butuh saya lagi sibuk, itu kita bisa atur jadwal gitu. Jadi nggak ada lalu suami ngerasa ditinggalin, itu nggak ada. Harus begitu. Sayanya memang harus tetap keluarga nomor 1 gitu. Yes. Tapi karena saya bisnis jaringan, tim saya itu kan sudah jadi keluarga saya, betul nggak?
Ya. Jadi tim saya itu keluarga saya juga harus memikirkan tim saya gitu. Nah itu diajarkan di bisnis jaringan dengan support system yang saya alami ini. Saya nggak pernah ikut bisnis jaringan di lain tempat. Saya hanya ikut di sini dan puji Tuhan saya dapat bisnis jaringan yang support systemnya FFG ini bagus gitu. Dan saya cocok. Kalau saya nggak cocok, saya udah kabur dari dulu gitu. Dari sini memang Oke. diajarkan giving, giving, giving. The more you give, the more you receive. Itu diajarkan Pak di sini. Jadi tidak lalu hanya cari keuntungan buat bisnis, duit, enggak. Kita juga diajarkan giving, giving gitu. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sibuk dengan bingung dengan prioritas ya. Saya juga ingat waktu saya kerja dulu ya, memang waktu di Astra juga di training ya untuk bikin prioritas, bikin agenda jadwal, bikin things to do. Apa yang mau dikerjakan bulan ini, apa yang mau dikerjakan minggu ini, apa yang mau dikerjakan hari ini. Bikin daftarnya lalu dibikin skala prioritas nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, waktunya nggak cukup. Pilih di antara mana yang bisa didelegasikan. Maka akhirnya misalnya dari 15 poin yang harus kita kerjakan satu hari, wah kita bisa stres nih, nggak sanggup. Tapi begitu kita bisa mendelegasikan, ada supporting system, oh ternyata cukup banyak yang kita bisa suruh orang lain, minta tolong orang lain. Yang dimintain tolong juga merasa dihargai, karena memang kita, wah itu akhirnya ternyata kita nggak harus melakukan banyak semuanya, ada urutan prioritasnya, kita lakukan satu demi satu, lama-lama jadi kebiasaan, jadi pola. Nah, itu tapi jangan lupa waktu bikin daftar yang harus dilakukan itu tadi benar masukkan tuh saat teduh, ya kan, ngobrol sama pasangan itu harus dimasukkan, jangan sampai itu terlupakan. Oke Bu, sebelum saya nanti memberikan penutup, ini bagian terakhir Ibu. Ya. Kan dari tadi kita bicara bisnis jaringan gitu. Saya pengen tahu juga bagi yang lain juga barangkali pengen tahu. Sebenarnya Ibu ini bisnisnya apa, produknya apa, kalau ada yang mau disampaikan, presentasi, silahkan Bu, biar makin jelas. Oke, jadi di sini itu bisnis jaringan yang saya lebih tekankan pada support sistemnya Pak. Oke. Support system kita itu adalah FFG, itu global. Jadi support system itu mengajari kita mindset, leadership, mental, attitude, value, tapi skill segala menjadi entrepreneur yang learning by doing gitu. Jadi bukan teori. Nah, ini sekolah bisnis. Jadi buat saya ini sekolah bisnis saya ya. Support system FFG ini, Freedom Fight Net Global. Di situ tidak memandang latar belakang apa, punya pengalaman atau apa, karena saya juga mulai dari nol. Kita punya mentor, Pak. Mentornya one on one. Jadi saya punya mentor, dan mentor saya itu banyak di atas saya menjadi mentor saya semua. Jadi istilahnya menjalani bisnis ini itu mudah sekali karena sudah ada sistem. Jadi kita tinggal ikut saja. Kalau kita masuk ke sistem itu akan lebih cepat keberhasilannya dibanding kalau kita jalani dengan cara sendiri. Kalau kita nggak tahu soal bisnis jaringan terus saya jalani dengan cara saya, itu yang mentok-mentok kan jatuh bangun gitu. Nah sekarang di sistem ini, semua mentor-mentor saya, senior-senior saya di bisnis ini, meskipun mereka lebih muda dari saya, itu jam terbangnya kan lebih tinggi. Mereka sudah global, Pak. Jadi founder FFG itu kan orang Indonesia. Buat saya kan nyata gitu loh. Kalau saya ngikutin sesuatu sistem, tapi orang di luar, di Amerika atau di mana, saya ngelihatnya apa benar atau enggak dia sebagai leader kan saya nggak tahu. Tapi kalau yang di sini adalah Pak Onggi, ada Ibu Yuliani, Bu Floren, Pak Matias, Bu Yuliani, Bu Filan, itu semua adalah orang Indonesia dan mereka leader dunia. Jadi mereka benar-benar bisa mengembangkan bisnis jaringan ke 5 benua. Nah itu yang saya lihat bahwa nggak bohong gitu loh. Bisnis jaringan ini real gitu. Nah yang bagus sekali di sini itu potensi dari passive income-nya itu sebenarnya bisnis jaringan itu kan hanya duplikasi kan Pak. Jadi saya hanya mengenalkan produk, itu mengenalkan mereka sebagai pemakai. Saya pemakai, dia pemakai. Gitu. Jadi kalau saya share ini sedikit ya Pak ya. Silakan. Ada supaya dapat gambaran. Ya. Nah, sebelumnya. Ini, jadi kalau kita mengenalkan 4 orang,
4 orang mengenalkan 4 orang. Ini dari salah satu macam bonus aja loh, Pak. Jadi 4 orang mengenalkan 4 orang, masing-masing hanya mengenalkan 4 orang dan masing-masing komit memakai produk kita untuk kesehatan masing-masing. Jadi tidak stokis, sama sekali nggak ada stokis di kita itu. Jadi semua yang belanja juga langsung ke kantor, tapi sampai dengan 9 kedalaman itu bisa mendapatkan income 15 miliar per bulan kalau jaringan ini bisa terbentuk. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau serius atau tidak membentuk jaringan ini gitu. Kalau kita mau serius dan bisa membuka mindset orang bahwa seperti saya beli beras tiap bulan. Saya beli produk untuk kesehatan itu saya konsumsi untuk kesehatan saya. Saya sudah 6 tahun lebih sejak saya masuk divisi jaringan ini, Pak. Saya nggak pernah minum obat sebutir pun. Puji Tuhan benar-benar. Dan itu memberi kesehatan buat saya, memberi income buat saya. Terus saya kan nggak usah cari-cari ke yang lain, kan betul nggak? Nah, di sini komunitasnya membantu saya untuk berkembang, bertumbuh. Nah, produk yang saya jalanin ini semua urusan kesehatan, Pak. Oke. Nah, urusan kesehatan ini, apalagi dalam masa pandemik ini, nih, Alphaspin Pak Jarod sudah lihat ya? Ya, udah, pakai. Karena itu fungsinya hanya untuk mengharmoniskan, jadi mengharmoniskan gelombang radiasi HP Wi-Fi, karena bahaya radiasi HP Wi-Fi itu sekarang sudah dalam tahap yang merusak kesehatan ya, mempengaruhi kesehatan, menyebabkan darah kental segala macam gitu kan, memicu penyakit-penyakit kronis dan sebagainya. Nah, Alphaspin ini mengharmoniskan gelombang radiasi sehingga kita darah kita lancar segala macam gitu. Nanti kalau perlu penjelasan lebih lanjut nanti kita bisa bikin satu sesi untuk kursus penjelasan produk. Yang kedua ini ada Alpha Meta. Alpha Meta ini adalah brown rice organik Alpha PSP-nya. Jadi bukan tepung beras ya, beda ya. Ini ekstrak Alpha PSP. Nah, itu fungsinya untuk makanan sel. Makanan sel ini kalau selnya sehat, tubuh kita otomatis akan sehat karena sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ membentuk sistem dalam tubuh kan. Nah, itu benar-benar basic. Nah, yang ketiga ada Phytomax. Ini ekstrak dari sayuran dan buah-buahan. Itu dari bermacam-macam, 5 warna ya, dari 22 macam sayuran yang 5 warna. Dan itu benar-benar membantu untuk menambah imunitas tubuh. Kemudian kita punya kasur ya, kasur yang untuk kesehatan. Ada magnetnya, ada infrarednya segala macam, dan ini kasur untuk menjaga supaya tulang punggung kita benar-benar tidak melengkung, tidak yang skoliosis segala akan bisa terbantu pelan-pelan kalau masih gejala ya gitu. Itu bagus sekali. Kemudian kita punya pembalut kesehatan. Ini membantu untuk orang-orang yang punya tantangan kewanitaan ya atau hormonal. Tapi ini juga yang pentinya dipakai untuk unisex, untuk melancarkan peredaran darah, untuk mencegah prostat segala macam. Kemudian kita punya odol yang herbal, yang dari tanaman. Nah, itu semua adalah ini produk-produk dari kita gitu. Ya Pak. Iya. Halo. Halo. Oh, tadi gambarnya belum masuk ya? Sudah. Oke, nah boleh ya disampaikan Nah, bisa kelihatan ya? Ya, oke. Nah, ya. Ini Alphaspin, ini Phytomax, yang ini Alpha Meta. Ini bagus sekali yang dua ini, Phytomax dengan Alpha Meta itu kan untuk harian kita konsumsi. Karena itu benar-benar untuk orang yang mengharapkan bisa kesehatannya untuk jangka panjang. Karena imunitas tubuh dan daya tahan tubuh kan nggak bisa dibangun dalam waktu dekat, kan betul nggak? Harus dalam waktu panjang. Nah, kemudian ini kasurnya, ini pembalutnya, pembalut untuk mencegah histamium, menyembuhkan itu hormonal sampai kram-kram perut kalau lagi mens. Terus kalau untuk yang menopause bagaimana ada pentinya yang bagus sekali. Kemudian ini Eseno adalah pasta gigi dari tanaman itu. Nah, jadi
produk-produk kita benar-benar murni untuk kesehatan semua, Pak. Dan itu dibutuhkan sekali pada saat pandemi ini. Karena kan kita butuh imunitas dan daya tahan lebih tinggi kan untuk menahan virus gitu. Nah, jadi istilahnya produk yang seperti ini sesuai dengan yang dulu saya butuhkan pertama kali saya join, terus bisnisnya juga bagus, komunitasnya bagus, ya support sistemnya itu bagus, sistemnya itu unlimited untuk income-nya, Pak. Jadi di senior-senior saya itu income-nya itu saya sudah nggak tahu bisa ngitung atau enggak gitu. Karena kalau dia timnya di 5 benua, Pak Onggianata itu kan mengembangkan support system FFG dengan bisnis ini itu ke 80 negara lebih sudah, Pak. Wow. Nah sekarang Bu, kalau ada yang tertarik nih, Ibu boleh kasih kartu nama Ibu ditampilkan atau kontak person Ibu? Oke. Jadi gini, nanti kalau Mama ada yang mau bertanya atau tertarik dengan bisnis ini, ya silakan menghubungi yang mengenalkan link untuk acara ini. Kalau Pak Jarod yang mengenalkan, tolong tanyanya ke Pak Jarod, nanti biar Pak Jarod tanya ke saya. Kalau yang mengenalkan adalah temannya atau saudaranya atau siapapun, tolong tanyanya ke yang mengenalkan. Kalau mau nanya langsung ke saya boleh, tapi tolong nanti harus jujur yang mengenalkan siapa. HP saya boleh ditampilkan di sini atau disebutkan saja. Ya. Disebutkan saja nanti. Jadi nomor HP saya 0811 85 83 48. Nah, jadi nanti paling kalau ada yang chatting pesan di chat di YouTube kayak kita jawab ya. Jadi maksudnya gini, kalau karena di bisnis jaringan ini saya kan belajar untuk menjadi komitmen kejujuran itu nomor 1, Pak. Ya. Jadi kita nggak bisa mau orang dikenalkan A terus saya ambil jadi downline saya, itu nggak boleh. Di kita itu ada sistem yang bagus gitu. Nah itu saya suka di sini. Jadi orang-orangnya benar-benar on track yang benar lah, on the track ya. bikin tidur pules ya kalau semua benar, sistemnya benar, kita kerja nyaman. Oke Bu, kayaknya bincang-bincang kita cukup pada sore hari ini. Satu boleh kasih pesan, Pak? Hah? Kasih pesan boleh saya? Oke, boleh, silakan Bu. Jadi gini, ada istilah saya lahir miskin bukan salah saya. Tapi kalau saya mati miskin itu salah saya. Betul nggak? Karena Tuhan kan kasih begitu banyak talenta, begitu banyak kesempatan buat kita untuk meng-create hidup kita, kan benar. I create my life, kalau istilahnya seperti itu kan. Saya banyak belajar. Karena kalau kita dengan banyak talenta dan kesempatan kita juga tidak memanfaatkan, ya kita diem di tempat, nggak kemana-mana. Betul nggak, Pak? Yes. Oke, terima kasih. Apalagi kalau kita bisa kaya dalam kebajikan. Saya akan tutup kira-kira 5 menit ya, saya usahakan dengan cepat dengan pesan berikut ini, yaitu mengenai tantangan wanita milenial yang tentunya berbeda dengan zaman dulu karena perubahan begitu cepat. Wanita miskin bermasalah, wanita kaya juga bermasalah. Tetapi sebenarnya kalau saya berbicara dari sisi firman Tuhan, apakah wanita boleh bekerja? Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa data perceraian itu 2-3 tahun terakhir 70% penggugat itu justru wanita. Jadi akhirnya banyak pro dan kontra. Tapi sebenarnya kalau saya kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan, apakah wanita boleh bekerja? Maka dengan tegas saya berani mengajarkan boleh. Karena Amsal 31 itu adalah pelajaran yang sangat dikenal dengan pelajaran mengenai wanita bijak. Dan dalam Amsal 31 ini, itu wanita dicintai suami dan anak-anak. Itu ayat 28. Siapa dia wanita yang dicintai dan dipuji-puji suami dan anaknya? Ternyata di ayat 16 diceritakan dia punya kebun anggur. Di ayat 19 dia punya usaha pemintalan. Di ayat 22 dia punya usaha permadani. Di ayat 24 dia punya usaha ikat pinggang. Jadi ini wanita, waduh, usahanya banyak banget. Nggak masalah. Jadi wanita boleh bekerja, istri boleh bekerja. Itu pasti saya yakin sekali Alkitab mengajarkan boleh. Nah, masalahnya adalah, atau pertanyaannya adalah,
kenapa sosok wanita di Amsal 31 yang pekerjaannya banyak ini dicintai suami dan anak? Maka jawabannya ada di ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saya percaya bahwa suami, anak-anak, mertua, sahabat, teman, tidak ada yang keberatan seorang wanita kaya, punya pekerjaan, punya bisnis. Selama dia baik. Sudah miskin, jahat lagi. Sudah miskin, iri hati, jahat, wah itu setan itu ya. Tapi kalau dia kaya, jahat pun juga nggak baik ya. Yang paling bagus itu ya kalau udah kaya, baik hati, murah hati. Makanya sebenarnya bekerja tidak masalah. Yang penting adalah tidak mencintai uang karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Justru dengan memiliki uang juga seperti kesaksian Ibu Aryani Laksono tadi bahwa ada passion, ada kerinduan untuk pengen berbuat baik, menolong orang lain. Makin banyak uangnya, makin banyak senjatanya untuk berbuat baik. Karena itu saya akan menutup dengan quote. Nah, kalau ini gambar istri saya. Ya, istri saya juga bekerja, dia mengelola Happy Holy Kid dengan 66 cabang franchise-nya. Jadi, kami sama-sama pengusaha. Kalau saya dulu mengelola Iva Dasyat, maka istri saya mengelola Happy Holy Kid. Nah, wanita yang memenuhi hatinya dengan kebaikan, menggunakan harta sebagai alat untuk mencintai, akan menuai kebahagiaan dan kemuliaan. Jadi wanita yang baik hati, kalau dia kaya, diberkati, tidak akan menggugat cerai suaminya. Jadi bapak-bapak nggak perlu takut, ya kalau istrinya berhasil, sukses, atau bisnis, pastikan dia di komunitas yang benar, dan pastikan karakternya bertumbuh. Kalau karakternya mulai berubah, maka ya ada baiknya suruh keluar cepat-cepat sebelum dia semakin jahat. Tapi kalau komunitasnya itu baik, maka harusnya kita memberi support dan dukungan. Nah, kalau Bapak Ibu pengen belajar lebih lanjut ya mengenai menjadi suami dan menjadi istri, saya ini pensiun bisnis dan menjadi penulis buku. Jadi kalau yang saya promo itu buku ya. Kalau produk sama Bu Aryani aja. Kalau saya buku, saya menulis buku judulnya Menjadi Suami, dan istri saya menulis buku Menjadi Seorang Istri. Buku saya ini mudah didapat karena ada di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Semuanya menyediakan buku saya. Dan nanti kalau masuk ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak, wah ternyata ada puluhan, betul. Saya sudah menulis 66 buku. Pak, saya mendengarkan YouTube ini dari Australia, Pak, dari Amerika. Nggak masalah, karena Bapak Ibu bisa masuk ke Google Play. Sehingga bisa di-download e-booknya dari manapun di muka bumi ini selama ada sinyal. Jadi, buku saya sebagian besar sudah masuk di Google Play untuk versi e-book. Jadi, maka itu bisa didapatkan di sana. Ada banyak pilihan untuk kita belajar pada masa pandemi ini, belajar menjadi manusia yang lebih baik. Kita bisa belajar sendiri menjadi manusia yang lebih baik, tapi memang sebenarnya kalau kita belajar lewat komunitas, itu pelajarannya menjadi sangat sederhana, karena dalam komunitas itu pembelajaran terjadi secara alamiah, di mana manusia ketemu manusia, dan kita berjumpa dengan teman-teman juga yang sudah diubahkan, mereka mengalami perubahan, mereka berbagi. Kalau saya mengerti benar mengenai jaringan dan komunitas, karena memang saya pernah memimpin sebuah komunitas, tapi kebetulan karena keadaan digital, ya sistem kami tidak cocok, karena produknya yang memang tidak istimewa seperti produk kesehatan. Waktu itu kami membangun jaringan untuk baju, sepatu, di mana ketika sistem platform online jalan, sedangkan kami katalog, ya tentu kalau dibandingkan, disparasi harganya menjadi berbeda, karena memang kami harus membagi rabat untuk jaringan. Sedangkan misalnya kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain, mereka dari supplier langsung ke konsumen. Dan memang juga waktu kami konsultansi bisnis tahun 2013 dengan beberapa konsultan juga sudah dikasih peringatan bahwa untuk fashion maka MLM sudah sunset, lupakan gitu ya. Maka kami banting setir buka platform digital juga.
Tapi ternyata kami tidak terlalu kuat untuk bersaing melawan raksasa dunia, karena memang platform-platform digital itu ternyata musuhnya ya yang kapitalnya triliun. Jadi dulu saya pikir saya punya 200 miliar itu cukup lumayan. Gitu. Ternyata 2 tahun habis. Jadi ini wajah ketawa-ketawa begini baru saja habis ratusan ini gitu ya. Tapi untung saya sudah membangun nilai hidup, bahwa hidup ini bukan hanya uang, tapi pertemanan, ada persahabatan, hidup ini adalah berbagi, itu yang membuat kami tetap kuat menjalani hidup ini, dan tetap terus hidup, ya walaupun bisnisnya yang utama untuk IFA sudah enggak. Tapi puji Tuhan, Happy Holy Kid pendidikan sustainable, dan kami bisa terus melanjutkan kehidupan ini, sekalipun ada masalah, tapi itu bukti kalau masih hidup. Kalau masih hidup ada masalah. Kalau sudah mati, sudah tidak ada masalah lagi. Ya, itulah kira-kira yang kita bisa bagikan hari ini. Terima kasih Bu Aryani. Sama-sama Pak, terima kasih. Kamu kita, semoga menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain untuk tetap antusias, semangat, menghadapi pandemi ini, tidak stres, ada pilihan bekerja, ada alternatif bekerja, ada alternatif pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, apapun itu. Kita percaya, pasti Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bu Aryani, sampai jumpa nanti. Terima kasih Pak Jarod, selamat malam. Sama, yuk mari Tuhan berkati. Ya, demikian teman-teman, kita akan akhiri acara kita. Sampai jumpa dalam talk show perbincangan selanjutnya dengan berbagai tamu yang saya undang untuk kita berbagi kehidupan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.